tapi badannya itu ke sana, Mas. Oh, ini kepalanya. Ini kepala ini melintang sampai ke Gunung Raung. Gunung Raung. Tulang belulangnya itu sampai ke sana sekarang. Ini batu ular ini. Batu ini jelmaan ular gitu ya? Mungkin begitu, Mas. Ya. Dulu ada pernah diambil sejenis bahasa Indonesia lintah ya. Oh iya, lintah. Lintah sama. Iya, Ya, lintah. ini lintahnya diambil, dibawa ke mana itu katanya ke. Oh, yang lintah sebesar guling itu. Bantal apa guling? Besar seperti tong, Mas, diangkat pakai Alat berat itu. alat berat. Mboten napa-napa, berasa-berasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah semuanya. Jadi di kesempatan hari ini saya masih berada di wilayah Banyuwangi, tepatnya di desa apanya, Kanil? Sukosari. Apa? Sukosari. Watu Sukosari. Kalang. Watu Kalang. Dusun Watu Kalang. Nggih. Desanya Sukosari. Nggih. Kecamatan Rogojambi, Iya. Banyuwangi, Jawa Timur. Nah, saat ini Kanil akan mengajak kita menuju ke mana nih? Menuju ke Watu Kalang itu, Mas. Batu Kalang, nggih. Oh, Nggih. jadi tempatnya akan kita review ini Iya. dinamakan Watu Kalang. Nggih, Watu Kalang. Itu merupakan apa, punden kah atau apanya? Iya. Dan pundennya orang sini, Watu Kalang itu tempat buyut kita yang namanya buyut Watu Kalang itu yang menguasai daerah Sukosari, sekitarnya Rogojambi, bisa nih. Ada air yang nggak bisa kering. Mana? Air yang nggak bisa Ya, surut. walaupun musim panen nggak surut. Itu sendang kah atau telaga tuh? Kemungkinan begitu, Mas ya. Sendang mungkin di sini. Soalnya dulu ada pernah diambil sejenis rawa. Rowo. Pernah diangkat bahasa Indonesia lintah ya. Oh iya, lintah. Lintah sama. Iya, Ya lintah. ini lintahnya diambil, dibawa ke mana itu katanya ke. Oh, yang lintah sebesar guling itu. Bantal apa guling? Besar seperti tong, Mas, diangkat pakai Alat berat itu. alat berat. Lintah itu. Ini lintah nggak tahu tahun berapa. Nah, jadi di sini ini sebagian ya dulu ini seperti kolam, ini seperti rawa-rawa. Kita goyang gerak ini Iya. tanah ini. Gerak gitu tangannya. Ini tanah. Nah, ini agak jeblok nih. Agak gerak, Mas. Nah, makanya di mana air. Nah, Oh, walaupun agak musim kecuali kemarau panjang baru bisa kering daerah ini. Ya itu kadang-kadang itu takut-takut, Mas, ada lintah yang kecil. iya. Takut yang besarnya itu udah diambil, Mas, di sini. Jadi ya itu ceritanya. Rajanya atau ratunya gitu yang diambil. Ra- Yang paling besar itu. Rajanya, Rajanya lintah ya. nggih, rajanya lintah yang diambil itu. Jadinya di sini ya tidak subur seperti yang dulu. Kalau dulu pertanian di sini itu sangat subur sekali, Mas, sangat subur. Dulu ditanami apa ini? Lahan ini. Ini ya dulunya ya hutan, ini hutan lebat, cuman di sebelah itu rawa-rawa itu ke sana itu sampai Ini masih ke atas sana. nggih, masih agak naik turun sudah ke ke tempat buyut Watu Kalang nggih. Oke, Buyut Watu Kalang ya. Nggih, buyut Watu Kalang. Nggih, Batu Kalang sudah menyerupai batu. Sebenarnya Banyuwangi ini kebanyakan ya, Mas, kalau kita simak dari keturunan kita yang terdahulu nggih. Ular, Mas. Ular. Oh, nggih. Ini batu ular ini Oh, panjang jadi sampai batu ini jelmaan ular gitu ya. nggih, mungkin begitu, Mas. Ya. Jelmaan ular sudah jelmaan ular. Sudah kelihatan nanti kepala di sana. Oh, dan ini kantil ini ternyata memang kebal. Kakinya tuh nggak pakai sendal atau alas kaki. Ini sudah terbiasa ya, kan? Memang sudah terbiasa, Mas. Tuh, nyak. Terbiasa. Hutan ini udah Wih, ini padahal. kehidupan kami sehari-hari, kapan saja. Saya nggak pernah suka sama keramaian, guys. Nah, jangan takut kalau sudah sama Nyi Kantil, guys, pasti dapat jalan. Di sini nih tempat main-main Nyi Kantil, Mas. Kalau mau pergi ke tempat leluhurnya, Nyi Kantil selalu jalan di hutan-hutan begini ini. Selalu jalan ya, Nyi ya? Iya, di hutan-hutan. Nah, gitu. Untuk mengunjungi tempat-tempat leluhurnya supaya tetap
Oh, masih ada, masih terjaga rapi. Itu yang harapan Nyi Kantil, Mas. Berarti di area sekitar sini juga masih banyak ular asli. Nggih, ular besar. Tapi Besar. jangan takut. Udah dikasih tahu tadi sama Nyi Kantil. Aku mau numpang lewat, aku mau lihat leluhurku masih aman apa enggak. Anunya, batunya sampai ini ada angin besar, Mas. Bongkar, nggih. Alam. Nek mboten dijaga, waduh. Beginilah, nggih. Nah, berasa nggih. Mboten napa-napa, berasa. Ini hampir kelihatan. Nggih, berasa. Nah, ini hampir dekat, nggih. Hampir dekat. Berasa ya ini ceritanya nih ya. Nggih, Untuk menuju ke lokasinya. Nah, hampir dekat tempatnya. Awas. Kalau nggak pakai alas kaki, sampean pakai alas kaki. Oh, ini juga persawahan nih. Nggih. Persawahan di pinggiran hutan, persawahan, bahkan ada pondok. Tapi tidak ada orangnya. Biasanya Nyi Kantil ngomong-ngomong ini sama orang pemilik yang pondok ini. Pondok ini yang punya sawah ini ya? Ya, yang punya sawah ini. Nah, oh pohonnya tumbang, Mas. Dulu ada pohon mangga. Oh, ini namanya, Mas. Nah, itu. Nah, Oh, itu. ya, ini. Nah, mohon maaf tadi lupa membawa itu, enggak apa-apa, nanti dari rumah kita kasih upah buyutnya. Mari kita ke sana mendekat supaya Mas Petung Sewu bisa kami perkenalkan dengan buyut di Ternyata sini. di tengah sawah, Nggih, bukan di tengah hutan. nggih. Akhirnya di tengah hutan nih. Nggih, ini tapi badannya itu ke sana, Mas. Oh, ini kepalanya. Niki kepala ini melintang sampai ke sana. Ada sungai yang ujungnya di laut sana, nggih, yang mata airnya itu di di Gunung Raung. Gunung Raung. Nggih, Gunung Raung. Ini malang sampai ke sana ekor di sana. Di badannya Nggih. sampai ke Nggih. membentang sampai Gunung Raung Nggih, akhirnya. itu sudah banyak orang yang mengetahui, Mas, bahwa ini batu kalang. Batu kalang. Nggih. Seperti tulang belulangnya itu sampai ke sana sekarang. Ya, ke sini sampean dari situ. Kami sungkem dulu, nggih. Di awal video Nyiran menyampaikan bahwa ada suatu tempat yang katanya ada rowo yang tidak pernah surut meskipun di musim kemarau, dan juga ada lintah yang besarnya nggak ukuran ya, sebesar manusia gitu ya, mungkin ya, lebih besar dari itu, lebih besar dari manusia gitu ya, Besar dari manusia. dan Bahkan diangkat pakai alat. diangkat pakai alat berat, dan diduga sampai sekarang pun peranakannya atau keturunannya masih ada. Ya, mungkin di bawah sana. Kabarnya itu, Mas, katanya ke arah barat, mungkin Surabaya sana. Apanya itu? Lintahnya itu dibawa ke museum. Oh, dimuseumkan gitu maksudnya. Begitu katanya ya, Mas, tapi saya nggak begitu yakin. Tapi lintah-lintah itu mungkin masih kembali ke sini mungkin, Mas. Nah, yang tadi kita review di tengah sawah itu kan merupakan sebuah batu besar yang ditumbuhi pakis ya, yang menurut panjenengan itu adalah kepala ular naga yang badannya melintang atau membentang sampai ke Gunung Raung ekornya gitu ya.
sampai ke sana. Warga sini menamakan batu apa tadi? Batu Watu Kalang, Watu Kalang. Watu Kalang gitu ya. Watu Kalang, batu melintang. Iya. Watu Kalang. Nah, kenapa kok panjenengan juga warga sini meyakini bahwa batu tersebut jelmaan dari ular naga yang menjadi batu? Kalau disimak mulai zaman dulu atau leluhur kita, Banyuwangi ini adalah sebagian besar keturunan ular naga itu, Mas. Sebagian besar itu keturunan dari ular naga, Mas. Itu yang daerah mana? Daerah Banyuwangi ini. Banyuwangi ini semua? Enggak, semua itu. Sampai lihat saja di sini gambar simbol-simbol di Banyuwangi ini adalah naga kuning. Oh gitu. Enggak, dari sini antara perkawinan naga kuning dengan manusia. Naga kuning. Naga kuning? Enggak, naga kuning. Naga kuning itu menikah dengan putri di sini raja yang terdahulu, raja siapa itu, Mas. Jadi keturunan ini Banyuwangi ini sebagian besar itu ular, Mas. Dari apakah Raja Tawangalun? Bukan. Tidak. Bukan. Yang terdahulu. Sebelum Tawangalun. Sebelum Tawangalun, sebelum Minak Jinggo, sebelum Prabu yang itu yang sangat itu. Yang terdahulu, buyut-buyut kita yang mengetahui, Mas. Makanya di sini simbolnya itu kebanyakan ular. Ular. Nggih. Selain naga dari kuning. patung gandrung juga ular gitu ya? Nggih, patung gandrung agak ular. Minak Jinggo itu, Mas, simbol-simbol. Dan di sini kebanyakan sendang-sendang itu ada, Mas, seperti itu tadi. Di situ rawa. Kemungkinan ya ada, Mas, itu rawa. Terus yang ada rawa biru juga, Mas. Sendang biru ada, sendang seperti di Palespro sendang pancur yang sampean katakan itu. Banyuwangi ini banyak sendang-sendang karena pertemuan antara mungkin ya bunda-bunda atau siapa yang menjadi keturunan itu tadi. Ya. Kalau kita sinkronkan dari apa yang jenengan sampaikan itu memang ada kebenarannya. Kenapa saya bilang begitu? Di beberapa waktu kemarin kan saya sempat juga review ke Rawabayu. Nah, kesaksian dari Kuncen sana menjelaskan di tengah Rawabayu itu sering muncul ular naga yang tiba-tiba naik ke atas pura, kemudian masuk ke sungai kecil di sebelahnya gitu. Nah, mungkin ada kaitannya dengan tempat ini. Nah, dari kesaksian warga sini sendiri, apakah batu itu juga sering muncul sosok apa gitu? Sering muncul ular, Mas, ular besar. Sering sekali ditemui bahwa buyut kita itu sering menemui anak cucunya. Ini adalah buyut kami, Mas. Buyut? Nih, masih banyak, erat sekali hubungannya dengan suami saya naga yang kami tunggu yang kemarin. Iya. Ya, Mas, ya. Sangat erat, Mas, hubungannya. Kalau daerah Banyuwangi ini aja, kebanyakan itu peninggalan-peninggalan itu adalah penunggunya ular. Termasuk suami panjenengan yang sosok naga gaib itu ya? Yang masih bertapa. Yang masih bertapa, yang kemunculannya di setiap bulan Suro dan bulan Purnama? Bulan Suro, bulan Purnama kami bisa menemui dengan dia. Misalnya kami membutuhkan. Andai kan tidak ya kami tidak, Mas. Begitu, nggih. Pokoknya kami membutuhkan kehadiran dia, kami harus menunggu bulan purnama atau bulan tilam, bulan 1. Dan apakah ada kejadian misalnya orang yang paham tentang batu keramat tersebut tiba-tiba ingin merusak atau memecah batu itu, tiba-tiba kenapa gitu? Pernah nggak ada kejadian? Pernah, ada orang mengambil rumput, mengambil ini ya rumput untuk memakan, untuk kasih makan kambingnya dia, ternaknya. Tiba-tiba melihat muncul itu ular. Jadi lokasi tersebut? Di daerah lokasi. Oh, sekitar sini juga? Di sekitar sini, bahkan hampir ke sana. Mungkin ya tidak pamit. Makanya, Mas, ya, kalau ada tempat-tempat yang angker, saya melarang untuk dirusak. Takutnya begitu, Mas. Soalnya nanti tahu-tahu dia jalan-jalan, ada melihat ular, udah ketakutan ya, kalau enggak gimana-gimana, Padahal dia itu disapa oleh buyutnya supaya dia tahu bahwa aku adalah leluhurmu. Begitu, bukan menyapa untuk menyantap, bukan. Dia hanya menyapa, tapi yang disapa itu yang salah lari. Nah, akhirnya ditinggal semua sendal. Ini ongkek katanya redolang. Ditinggal udah isi, itu pulang udah nggak diambil lagi sampai terbengkalai. Gitu. Karena melihat sosok ular naga tersebut. Sosok ular. Kadang-kadang melihat dia
takut kan, orang sini takut sama ular mungkin. Menampakkan diri wujudnya sebagai buyut manusia, tapi kadang-kadang rambutnya atau mukanya itu lain, tidak seperti kita. Takut juga, sering kali Mas. Padahal kemunculannya ini tidak ada niat menakut-nakuti. Dia tidak, dia hanya menyapa, aku adalah buyutmu. Tapi karena dia tidak mengenal siapa leluhurnya dia, seenaknya saja, misalnya ngerumput, cari kayu, mau lewat, nggak uluk salam. Nah jadinya itu nggak manggil, buyut aku adalah anak cucumu, anak turunmu. Sebenarnya begitu Mas, seharusnya begitu. Terus ada kejadian apa lagi di area sekitar batu tersebut nih, yang jenengan paham dan jenengan ketahui? Kalau di sekitar batu itu tidak ada Mas, kejadian apa-apa. Cuman kalau di wilayah sana, kalau kita mendapatkan pohon itu Mas, wah dilarang ketat untuk harus segera pulang. Kalau sudah ada mendung, kalau sudah mendung. Kenapanya? Itu harus pulang karena itu halilintarnya itu. Oh petir. Petirnya itu langsung sudah berapa orang ini, anak orang kerbau, anak mengembala kerbau itu jatuh, yang satu hidup, yang satu meninggal. Juga kena sambaran petir itu? Orang tua itu pasti, itu Mas. Nah itu. Oh. Di sana itu. Pokoknya di area sawah yang namanya sawah Watu Kalang. Sawah Watu? Watu Kalang. Sampai ke sana itu julukannya mau ke sawah mana? Sawah Watu Kalang. Itu. Oke. Makanya kalau sudah ada mendung, kita harus segera pulang. Sedikit saja mendung, tidak ada matahari, ada awan itu Mas, awan, udah gelap, itu udah pulang. Wajib pulang. Wajib pulang, sudah mengerti, udah terbiasa orang di sini. Begitu apa menanam, apa merumput, apa memotong padi, atau cuma mengasih aliran air, itu kalau sudah datang mendung, pagi, sore, siang, pokoknya harus dia tuh sudah lari Mas dari sawahnya pulang. Karena saking seringnya kejadian di lokasi tersebut gitu ya. Kejadian itu mungkin itu aba-aba atau peringatan dari buyut. Ada nggak orang kesurupan gitu di area sekitar sini? Iya banyak Mas. Banyak ya. Bahkan anak perempuan di situ itu ada yang disenangi anak cucu di sini, tapi orang gaib. Itu gaib. Sampai sekarang dia kesini sering Mas. Iya. Sering mendatangi suaminya katanya. Sampai sekarang? Ada. Berarti di daerah dinikahi atau dikawin bangsa lembut yang ada di hutan ini? Sampai sekarang? Sejenis di sini nih Mas. Mas tuh di pohon-pohon yang besar randu sebelah sana. Itu dia kesini tapi sungkem dulu sama buyutnya. Oh yang di Watu Kalang? Mau menemui suaminya katanya. Dibawa pulang sama mama. Dibawa pulang. Datang lagi Mas ke sini Mas, hilang. Enak-enak semua orang tidur. Datang Mas. Malam. Datang, bapaknya mencari malam-malam sama mamanya sambil naik mencari anak. Mencari ketemunya di sini juga? Di sekitar daerah agak ke situ. Dan di sana tadi. Gadis tersebut, wanita tersebut sampai sekarang juga belum menikah secara normal. Sampai sekarang masih ngomongnya aja masih tidak seperti kita. Kalau diajak ngomong itu saya ke kanan, dia ke kiri, nyambung sedikit ke kanan. Berarti ada gangguan mental ya gitu. Lah kebanyakan kalau dia mungkin bicara sama kita lantas dipanggil seperti Nyai Kandil tadi pesan sama sampean, kalau saya tiba-tiba ndak bisa bicara sama sampean gitu. Nggak sadar gitu ya? Bukannya nggak sadar Mas, di sini bicara sama dia. Di sini aja. Gitu ya, di depan berhadapan dengan manusia tapi di alam bawah sadarnya berhadapan dengan sosok gaibnya gitu. Berbicara sama dia. Jadi di sini ini kayaknya pelat gitu ya. Kadang bisa, kadang luput. Kenapa saya ajak Nyi Kandil ke sini? Karena aura di tempat itu kuat sekali. Makanya kita ngobrolnya di sana aja Nyi, di gubuk ini gitu ya. Orang desa sana Mas, perkampungan sana. Kalau ada hajatan ini yang didahulukan. Tidak dikasih sesaji, tahu akibatnya bagaimana. Hujan, apa gitu ya. Hujan, pasti hujan. Ada apa yang mungkin di situ ada banyak pecah atau barang yang aneh-aneh lah. Pokoknya
orang sini taat, masih yakin Iya. bahwa buyutnya ini orang yang sakti mandraguna, Iya. keras, kuat, Iya, berarti seperti batu. leluhurnya orang Banyuwangi gitu ya. Banyuwangi keras mas, keras kepala, keras badannya, tidak mempan benda apa saja. Ya buyut Batu Kalang ini mas. Dari sini sampai ke ujung sana seperti ujung tuh. Sifatnya juga Keras. diwarisi anak cucunya gitu ya. Anak cucunya itu sekeras batu orang Banyuwangi. Batu. Ya. Itu tadi yang mampu kita reviewnya Kandel ya. Terima kasih panjenengan sudah berkenan nih mengajak kami berusukan berusuk-berusuk. Dia berusuk-berusuk. Iya, semoga tayangan kali ini menjadikan hiburan buat pemirsa semuanya. Pulangnya pasti jalannya lapang. Kita balik lagi ke sana ya. Oke, yuk kita langsung kembali lagi karena sudah. Dan kemudian semuanya untuk tayangan kali ini saya akhiri sampai di sini dulu. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Lewat pinggiran Kang Aman apa Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.